terkenal selama hidupku, biarpun saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji selaku PCS Kepala Desa Plumbon, yang kami hormati segenap jajaran pemerintah Desa Plumbon, yang kami hormati Ketua BPD Bapak Budianto beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Panwas Pilkades Desa Plumbon beserta anggota, yang kami hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Plumbon tahun 2022, yang kami hormati Babinsa Desa Plumbon dan Babin Kamtipnas Desa Plumbon, segenap calon Kepala Desa Desa Plumbon tahun 2022, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini acara penyampaian visi misi calon Kepala Desa Plumbon tahun 2022. Salawat beserta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pilkades sekaligus penyampaian aturan kampanye kepada yang terhormat Bapak Budi Susilo SS. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PJ Kepala Desa Plumbon, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Polsek Suruh dan Ramil atau yang mewakili Pak Tony, kemudian dari keempat calon, semoga sehat semua dan siap untuk menyampaikan visi misi masing-masing. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka menghadiri acara penyampaian visi dan misi
calon kepala desa Plumbon tahun 2022 ini. Visi dan misi nanti akan disampaikan oleh semua calon. Ini ada beberapa aturan. Nanti kita beri waktu 10 menit untuk menyampaikan visi misi. Tidak ada tanya jawab. Mohon maaf, untuk visi misi ini tidak ada tanya jawab dan tidak boleh mempermasalahkan calon yang lain. Jadi tidak boleh menanyakan calon yang lain. Ya wis visimu ki opo, wis kuwi omongno. Jadi seperti contoh saya mencalonkan diri, ya udah saya itu nanti kalau mau jadi kepala desa itu saya mau apa gitu. Sebelum menyampaikan visi misi akan saya bacakan untuk tata cara pelaksanaan kampanye yang akan dilaksanakan mulai hari ini sampai 3 hari ke depan. Untuk tata tertib, yang pertama, calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 2, kampanye calon kepala desa dilaksanakan selama 3 hari kalender, yaitu tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober tahun 2022, di mana jadwal sudah terlampir dan sudah kami kirim ke seluruh calon, baik soft copy maupun hard copy-nya. Kemudian yang ketiga, kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab. Yang keempat, kampanye sebagaimana dimaksud pada nomor 2 memuat visi dan misi jika nanti Bapak-bapak terpilih sebagai kepala desa Plumbon. Yang kelima, dalam masa kampanye ini nanti diawali dengan pembacaan visi misi, penyampaian visi misi yang kita laksanakan di dan hari ini. Kemudian yang keenam, tolong diperhatikan, calon kepala desa dapat melakukan kampanye melalui pertemuan terbatas, boleh, tapi nanti tolong disampaikan kepada panitia. Nanti panitia akan menyampaikan kepada Panwas dan juga Babinsa dan Babi Kamtibmas. Kemudian tatap muka boleh, dialog boleh, debat terbuka, calon boleh, penyebaran bahan-bahan kampanye kepada masyarakat boleh, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan yang lain yang tidak melanggar aturan-aturan dalam perundang-undangan. Kemudian yang ketujuh, peraturan waktu, bentuk, dan tempat lokasi kampanye disusun oleh panitia yang sudah saya lemparkan di belakangnya. Kemudian kampanye dilaksanakan selama 3 hari kalender. Pelaksanaan dimulai pukul 6 sampai dengan pukul 18.00. Agar supaya tidak terjadi kebersamaan dalam kampanye, maka kita susun jadwal sebagaimana terlampir. Kemudian berikutnya, pemasangan alat peraga kampanye dengan ukuran ketentuan maksimal 6 meter persegi. Jadi 1 kali 6 boleh, 2 kali 3 boleh, itu maksimal. Kemudian berikutnya dilaksanakan secara terbuka dan tidak boleh sembunyi-sembunyi. Pelaksanaan kampanye harus bersifat positif dalam rangka melunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa Plumbon. Untuk kepentingan kampanye, calon kepala desa dapat membentuk tim kampanye dari pendukung calon masing-masing dengan melaporkan susunan tim kampanye kepada Panwas Pilkades dan Panitia Pilkades. Yang terakhir, tidak diperbolehkan melakukan kampanye dalam bentuk konvoi dan pertemuan yang melebihi 50 orang dalam satu tempat. Jadi kalau tempat berbeda boleh, dalam satu tempat tidak boleh. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati nomor 42 tahun 2022, yaitu tentang pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di seluruh Kabupaten Semarang. Masalahnya untuk aturan pemerintah ini masih
pandemi belum dihapus. Yang selanjutnya adalah aturan kampanye. Jadi ini larangan kampanye. Yang pertama, pelaksanaan kampanye dilarang A. mempersoalkan dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak boleh dipersoalkan. Yang B, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Yang C, menghina seseorang, agama, suku, tim sukses dan atau calon kepala desa lainnya. Yang penting kita sendiri-sendiri monggo untuk menyampaikan visi misi agar bagaimana bapak-bapak semua bisa mendapatkan simpati dari seluruh masyarakat Desa Plumbon. Kemudian yang D, menghasut, mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat secara umum. Yang E, mengganggu ketertiban umum. F, mengancam atau melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat dan atau calon kepala desa lainnya. G, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya. Di calon lainnya itu sudah memasang alat peraga kemudian dilepas, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang I, membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon kepala desa lainnya selain dari gambar dan atribut kepala desa yang bersangkutan. Contoh, Mas Ipul membawa atributnya Mas Alek, itu tidak diperbolehkan. Mas Alek juga menggunakan atributnya Mas Ipul, juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Jadi bapak-bapak mengumpulkan semua orang kemudian dibagikan amplop satu persatu, tidak diperbolehkan. Yang terakhir, tidak boleh melaksanakan kegiatan kampanye pada masa tenang. Jadi setelah 3 hari ini nanti ada masa tenang 3 hari, itu betul-betul dibuat tenang, nyaman, tidak ada kampanye. Jadi bapak-bapak semua sudah ikhtiar selama 3 hari, ya sudah, setelah itu menunggu saja hasilnya bagaimana. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kampanye dilarang mengikut sertakan 1. aparatur sipil negara ASN, anggota tentara Republik Indonesia, terus pihak dari kepolisian Republik Indonesia, ini tidak diperbolehkan. Yang B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian C, mengajak panitia Pilkades, terus kemudian KPPS Pilkades, Panwas Pilkades, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan kemudian pengurus BUMDes, ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti kampanye. Punya hak untuk memilih tapi tidak punya hak untuk ikut kampanye. Bapak TNI dan juga Bapak dari kepolisian tidak punya hak untuk memilih. Terus yang ketiga, pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud di atas diberikan teguran lisan. Panwas nanti akan memberikan teguran lisan. Kita ambil contoh, kalau ada calon yang memasang alat peraga di tempat ibadah, itu dari Panwas punya hak untuk menegur calon, meskipun yang masang kan bukan calon, mesti yang masang kan timnya, tapi yang ditegur tetap calonnya bukan timnya. Jadi yang nanti dari Panwas yang nelpon, mesti yang ditelepon tetap calonnya bukan kadernya, gitu. Jadi mohon maaf, ini memang
tidak diperkenankan untuk tempat ibadah, terus kantor, dan biar netral, betul-betul netral. Yang keempat, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat tersebut tidak ditindaklanjuti, maka Panwas Pilkades akan memberikan rekomendasi sanksi secara lebih lanjut kepada yang bersangkutan. Yang kelima, sanksi sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar aturan. Kemudian yang B, menghentikan kegiatan kampanye. Jadi dari Panwas punya hak untuk menghentikan kampanye, atau kalau sudah dikasih teguran secara lisan kemudian secara tertulis tidak segera dipindah, Panwas punya hak memerintah Linmas untuk melepas alat peraga tersebut. Jadi bukan Panwas yang melepas, tapi memerintahkan kepada Linmas untuk melepas alat peraga tersebut. Kemudian yang terakhir, dalam hal kampanye bersifat anarkis, merusak, merugikan kepentingan umum dan atau yang berpotensi pelanggaran pidana, panitia Pilkades dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu untuk aturan-aturan kampanye yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai 3 hari ke depan. Semoga berjalan dengan lancar, semoga berjalan dengan baik. Harapan saya Desa Plumbon tetap aman, Desa Plumbon tetap tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Terakhir, jangan lupa ini acara visi misi ini kita share melalui YouTube Salatiga VIP. Nanti bagi masyarakat yang tidak bisa melihat bisa menyaksikan di YouTube di HP masing-masing. Kalau hari ini tidak sempat, nanti ada siaran tunda yang bisa dilihat di setiap saat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di Bapak dan Ibu semua, dan juga untuk acara ini yang terlalu sederhana kami juga mohon maaf. Alhamdulillah ini sudah cukup lumayan lah untuk kita semua. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, menuju ke acara inti yaitu penyampaian visi dan misi calon. Langsung saja kita panggilkan calon nomor urut 1, Bapak Anas Farhan, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak Anas, silakan naik ke panggung. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan untuk Bapak Anas. Pak Anas, waktunya 10 menit, ya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PJ Kepala Desa Plumbon beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan anggotanya, yang terhormat pengawas dan jajarannya, yang terhormat Bapak Kamtibmas dan Babin Kamtibmas Kecamatan Suruh. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam kondisi alhamdulillah diberi kesehatan. Di sini kami akan bacakan visi dan misi. Di dalam visi dan misi ini kami sedikit hanya menyinggung di tata kelola pemerintahan, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau istilah kerennya yang disebut adalah good government. Good government itu adalah sebagai perwujudan tata kelola yang baik yang ditandai dengan
adanya pemerintahan yang demokratis. Di sini mungkin tidak kami uraikan demokratis itu seperti apa. Misinya yaitu langkah-langkah untuk menuju pemerintahan yang baik, itu ditandai dengan berbagai hal. Ini ditunjang dengan ada literaturnya, jadi kami mungkin sedikit tidak mengarang di sini. Adanya transparansi atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan mengemukakan informasi yang relevan dalam tanggap atau mungkin kita melihat situasi atas kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan lembaga pemerintahan desa. Misalnya ada kekosongan perangkat desa, penempatan SDM yang tepat. Jadi saya kira seluruh jajaran di pemerintahan desa Pelumban tidak akan mungkin merata, skillnya tidak akan mungkin merata. Sudah barang tentu akan kita kelola, akan kita tata sesuai dengan skill masing-masing. Kita akan melihat situasi itu, kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari anggota pemerintahan desa yang ada. Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan di masyarakat supaya terciptanya konsensus bersama. Jadi kita harus melihat situasi untuk bisa memadukan, ataupun mungkin kalau desa sifatnya hanya menjembatani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlunya adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi mohon maaf, mungkin kita tidak boleh membedakan ini pendukung saya, ini pendukung yang lain, bahkan antara mungkin orang berpengaruh, ini kaya, ini miskin, sebenarnya tidak diperbolehkan dalam sistem manajemen ini. Akuntabilitas yaitu kejelasan mengenai fungsi struktur sistem. Di sini mohon maaf, mungkin cetakannya salah, ini bukan sistem tapi sistem. Dan pertanggungjawaban perangkat desa kepada stakeholder secara efektif. Jadi adanya pembagian job description yang jelas antar perangkat desa supaya tersusun struktur organisasi yang matang. Jadi kita berharap sekali nanti tidak saling lempar masalah, tapi bila mana terjadi masalah itu akan kita cari pemecahannya, bukan mencari sumbernya. Melakukan sistem pencatatan yang baik dan terbuka, itu ada aturan mainnya. Sistem pencatatan itu tidak asal catat, yaitu menggunakan standar akuntansi Indonesia. Jadi situ secara kelembagaan, secara sistem akan bisa dipertanggungjawabkan, tidak asal mencatat sebenarnya. Ini ada dasar teorinya yang sangat kuat sekali. Fungsi catatan sebenarnya yang berkait dengan terutama di bagian keuangan. Fungsi yang pertama yaitu mudahnya dibaca, itu jelas. Yang kedua, adanya pertanggungjawaban yang jelas menurut aturan yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi Indonesia ataupun SAI. Jadi tidak asal kita mencatat, jadi nanti runutannya biar jelas. Kalau terjadi sesuatu hal yang sekiranya menimbulkan masalah, akan mudah kita atasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anas Farhan, Sarjana Ekonomi
dengan waktu 6 menit 50 detik. Kemudian penyampaian visi misi yang kedua dari calon dengan nomor urut 2 kepada Bapak Gunarto. Waktu dan tempat kami haturkan. Tangan yang merah untuk Bapak Gunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Suruh atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dan Ramil berserta anggotanya, yang terhormat Bapak Kapolsek Suruh berserta anggotanya, yang terhormat Ibu PJ, Ibu Puji berserta perangkatnya, yang terhormat Bapak Ketua anggota Lembaga Desa, PD, LPMD, LKMD, LP2A, BUMDes, Tim Penggerak PKK Karang Taruna, yang saya hormati para tokoh masyarakat bidan desa dan tokoh agama sedesa Plumbon, seluruh warga Plumbon yang sangat saya cintai dan sangat banggakan, serta seluruh hadirin yang saya tidak sebut satu persatu yang dan kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pembacaan visi dan misi calon kepala desa Desa Plumbon. Yang kedua, sholawat sarwa salam kita junjungkan dari Allah Subhanahu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita anti-anti antu-antu syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, saya sangat terima kasih kepada Ketua Pilkades Desa Plumbon yang telah memberi waktu untuk menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa. Misi terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa Plumbon yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Plumbon yang adil, makmur, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka harus ada tindakan yang kerja nyata yang akan kami laksanakan, yaitu misi. 1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa Plumbon yang bersih, demokratis, dan berbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Plumbon melalui pemanfaatan potensi desa,
meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, visi misi hanya akan bisa tercapai dengan adanya kerja keras seluruh elemen dan komponen desa yang meliputi seluruh lembaga desa dan aparatur pemerintah desa, baik RT, RW, BPD, LPMD, LKMD, LP2A, BUMDes Karang Taruna, tim penggerak PKK, serta masyarakat Desa Plumbon secara seluruh, sesuai dengan tugas pokok dan tugas fungsi masing-masing, serta didukung oleh pelaksanaan program kerja pemerintah desa yang meliputi A. Bidang pemerintahan. 1. Membuat rencana program pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 2. Optimalisasi tugas wewenang dan fungsi struktural pemerintah desa untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Optimalisasi pendapatan desa sesuai kebutuhan masyarakat desa Plumbon. Bidang pendidikan dan keagamaan, membantu menyukseskan program pemerintahan untuk mengurangi anak putus sekolah dan buta aksara, memberikan bantuan operasional setiap tahun kepada lembaga pendidikan keagamaan TPA maupun diniyah, membangun mitra kerja terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Desa Plumbon. Bidang perekonomian, membuka seluas-luasnya kemitraan sejajar dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana wilayah, berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat. 3. Mengoptimalisasikan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai motor kegiatan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan perekonomian sumber daya, baik sumber daya manusia serta sumber daya alam untuk sebesar-besarnya 2 menit lagi. Demi tercapainya kemakmuran masyarakat Desa Plumbon. Bidang sosial, meningkatkan menggunakan fasilitas lapangan olahraga demi untuk majunya olahragawan Desa Plumbon. Demikian bacaan visi misi saya sebagai calon kepala Desa Plumbon. Semoga menjadikan periksa semua warga masyarakat Desa Plumbon. Coblos gambar saya nomor urut 2 Gunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian visi dan misi dari calon dengan nomor urut 2 Bapak Gunarto.
Dilanjutkan kepada calon dengan nomor urut 3, Bapak Alek Mukarom. Waktu dan tempat kami haturkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Alek Mukarom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muspika dalam kali ini yang hadir, Bapak Dandar Rambil, mohon izin Pak untuk menyampaikan visi misi. Yang terhormat Ibu VC Kepala Desa Plumbon, Ibu Puji beserta perangkatnya. Yang terhormat Bapak Ketua BPD, Bapak Budianto beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Babinsa maupun Banbin Kaptinas yang selalu eksis menjaga ketenangan dan ketentraman dalam proses pilkada di Desa Plumbon. Yang terhormat Bapak Panitia Pilkades Bapak Budi Susilo. Yang terhormat Bapak Panwas Desa Plumbon yang alhamdulillah kayaknya belum hadir di sini Bapak Ketuanya. Namun sudah ada beberapa perwakilannya. Sedang yang kami beliakan adik-adik SMA yang sudah dengan ikhlas turut serta mendengarkan acara visi misi ini, semoga bisa menjadi penambahan pelajaran kelak nanti kalau sudah bisa terjun di masyarakat, serta masyarakat Desa Plumbon yang selalu dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah inayahnya pada kita semua, lebih-lebih kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama mendengarkan visi misi daripada calon kepala desa pada kesempatan ini. Tansah dipun paringi sehat wilujeng boten wonten alangan rubito setunggal punapa. Mohon maaf bahasane gaduh-gaduh nggih. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua, serta yang telah memberikan petunjuk jalan mana yang harus kita tempuh dan jalan mana yang harus kita hindari, serta yang selalu kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang selalu dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah saya di sini menyampaikan isi hati, suara hati sebagai seorang putra Desa Plumbon yang melihat situasi dan kondisi Desa Plumbon yang saat ini yang begitu ya kita bisa lihat sendiri, namun tidak usah saya utarakan, panjenengan sudah mengertosi semua. Maka timbullah terbersit di dalam diri hati kami untuk ikut berpesta demokrasi dalam rangka proses pemilihan kepala desa di Plumbon ini, untuk mengabdikan diri saya dengan niat ibadah mencari ridho Allah, untuk bisa ikut tampil di dalam proses pemilihan pilkades ini dengan harapan ketika saya menjadi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjabat ataupun menjadi kepala desa di Plumbon ini, maka inilah yang akan saya sampaikan, yang akan saya lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam diri atau sanubari hati kami. Maaf ini rodok ndredeg ceritanya ini, jadi ini biar enggak tegang ya. Jadi visi dan misi kami adalah visi noto desa, bangun desa karo warga, ora ngapusi, ora korupsi, bakal nyawiji karo masyarakat dan yang ada di Desa Plumbon. Jadi visi ini terbesit dari hati kami karena kami melihat situasi dan kondisi yang selama ini yang ada di Desa Plumbon, maka timbullah suara hati kami berkaitan dengan visi tersebut, dan itu kami jabarkan di dalam misi-misi yang sudah tertera, tercantum apa yang sudah kami sampaikan
terhadap panitia maupun sebagian yang sudah kami sosialisasikan ke warga masyarakat. Yang pertama, misi kami adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Mengapa saya memprioritaskan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa? Nun sewu Bapak, Ibu, nggih, semua warga yang hadir di sini, mungkin nanti bisa disaksikan seluruh warga mungkin sampai di Indonesia karena ini ada streaming YouTube. Jadi kenapa saya prioritaskan itu yang paling utama? Karena nun sewu, dengan penghasilan kepala desa hasilnya yang hanya sekitar 3.500.000, tetapi dengan tanggung jawab yang begitu luar biasa, dengan beban moral yang begitu luar biasanya juga, yang kita kelola, yang kita hadapi, uang ratusan juta, bahkan sampai miliaran rupiah yang kita hadapi, yang tiap harinya dan yang harus kita pertanggungjawabkan. Tanpa iman di dada, tanpa kita selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan mudah goyah, akan mudah luluh, dan akan mudah runtuh, sehingga kita akan terperosot ke dalam yang namanya KKN. Oleh karena itu, misi kami yang pertama adalah meningkatkan keimanan, dengan harapan semakin iman kita kuat, semakin iman kita kokoh, insya Allah terhindar dari yang namanya korupsi, nepotisme, apa yang istilah bahasa kerennya sekarang adalah KKN. Yang kedua, meningkatkan, mempermudah layanan publik. Kita tahu semua, bahkan banyak sekali masyarakat nun sewu dengan keterbatasan informasi, dengan SDM ataupun kemampuan yang dimiliki, biasanya nak do ngurus opo-opo niku dadak. Dadak tur berkaitan dengan itu semua mesti ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kita dibenturkan oleh beberapa birokrasi aturan yang ada, sehingga masyarakat yang menghendaki kepengurusan itu untuk bisa dipermudah dan diperlancar, gen lek cepet, gen lek rampung, urusannya rampung. Karena apa? Masyarakat kita mayoritas adalah masyarakat buruh, baik itu buruh pabrik, buruh petani dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang untuk mengurus itu butuh waktu, meluangkan waktu untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Jadi nomor 2 yang saya prioritaskan adalah memperlancar dan mempermudah pelayanan publik. Insya Allah, seandainya jikalau mungkin Allah menghendaki saya menjadi kepala desa Plumbon, stempel tidak akan lepas dari tangan saya. Neng sawah tak gowo, neng pasar tak gowo, neng di tak gowo, sehingga masyarakat mudah dan cepat untuk mendapatkan tanda tangan maupun stempel dari kami. 2 menit. Waduh, lantai ini. Yang ketiga adalah transparansi dalam pengelolaan APBDes. Nanti kita akan florkan, segala sewaktunya akan kita musyawarahkan, akan kita tetapkan bersama-sama dengan masyarakat. Dalam arti kata yang sini sudah diwakili oleh Badan Perwakilan Desa maupun BPD. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Selama ini pembangunan sudah berjalan, namun masih dirasakan oleh masyarakat kurang adanya pemerataan. Maka insya Allah nanti setelah saya terpilih menjadi kepala desa Plumbon, pemerataan pembangunan akan kami laksanakan. Yang kelima, pemanfaatan dan pengelolaan SDM untuk kemakmuran warga masyarakat. Jadi banyak sekali sumber daya alam yang ada di desa Plumbon ini yang terbengkelai, belum terkelola dengan begitu baiknya. Insya Allah dengan izin Allah nanti akan saya kelola sebaik-baiknya, kami gunakan untuk kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Nomor 6, melestarikan dan menghidupkan kembali seni budaya, olahraga serta budaya seni olahraga yang sudah ada di desa. Banyak sekali
kesenian-kesenian yang ada di desa kita ini mati segan hidup tak mau, padahal itu merupakan salah satu potensi desa yang harus kita kembangkan. Di antaranya seni, ada reog, ada rodat, kesenian tradisional yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga terus supaya tetap lestari, ada, dan dengan kesenian kita bisa membawa desa Plumbon sebagai desa yang berbudaya dan lebih maju. Nyuwun pangapunten Pak Sek, rawuhipun matur suwun telat midhangetaken misi-misi kawula. Ingkang salajengipun menumbuh kembangkan usaha tani, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Jadi kita tidak ada istilah karpe dewi, sak penake dewi, sak utile dewi. Insya Allah tidak. Tetap kami akan bersama dengan rakyat yang dalam arti diwakili oleh beberapa lembaga, LPMD, BPD dan sebagainya. Kita nanti akan selalu bermusyawarah semuanya untuk dengan tujuan untuk membangun desa Plumbon yang kita cintai ini. Waktu habis Pak Alek. Ini masih 2 ada, nanti bisa saya kembalikan. Yang terakhir dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat ibadah serta mencari ridho Allah, coblos gambar saya Alek Muharram nomor 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian visi misi dari calon nomor urut 3 Bapak Alek Mukarrom. Menuju ke acara selanjutnya, penyampaian visi dan misi dari calon nomor urut 4 Bapak Saiful Hadi. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, beserta bapak-bapak anggota Muspika Kecamatan Suruh. Yang saya hormati Ibu PJ Kepala Desa dan Bapak Ibu perangkat Desa Plumbon. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plumbon beserta Bapak Ibu anggota. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat Desa Plumbon. Serasa saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas petunjuknya tersusunlah visi dan misi dalam pencalonan diri saya sebagai Kepala Desa Plumbon tahun 2022. Izinkanlah saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan impian dan harapan saya apabila diri saya dipercaya oleh warga masyarakat Desa Plumbon untuk menjabat Kepala Desa. Saya menyadari terlepas dari kekurangan dan kelebihannya bahwa keberhasilan pembangunan Desa Plumbon yang selama ini telah kita rasakan manfaatnya adalah berkat kesadaran seluruh warga masyarakat Desa Plumbon untuk membangun desanya. Lebih dari itu juga karena pembinaan, dorongan serta kebijakan dari tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin desa serta pengurus lembaga-lembaga desa, baik para pendahulu maupun yang sekarang ini masih aktif mengabdikan dirinya. Dalam pencalonan diri kami sebagai Kepala Desa Plumbon bermaksud akan melestarikan bahwa meningkatkan keberhasilan pembangunan desa ini bersama-sama masyarakat. Adapun impian dan harapan kami ini merupakan visi saya, yaitu terwujudnya masyarakat Desa Plumbon yang bersih, mandiri, tertib, sejahtera, beriman dan bertakwa, atau saya singkat dengan kata bermartabat. Bersih artinya secara fisik, di lingkungan pemukiman masyarakat selalu terjaga kebersihan secara mental. Semua pemangku kebijakan akan melaksanakan tugas dan fungsinya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mandiri artinya dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara mandiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pembiayaannya. Tertib artinya
dalam kehidupan masyarakat selalu dirasakan nyaman, aman, tanpa gangguan dari manapun. Sejahtera artinya masyarakat merasa tercukupi akan kebutuhan lahir dan batin. Beriman artinya tertanam di hati masyarakat atas kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Bertakwa artinya dalam kehidupan masyarakat sangat memperhatikan segala sesuatu yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk mewujudkan harapan di atas sebagai misi, kami akan melaksanakan bersama masyarakat secara periodik hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintahan. A. Pelayanan terhadap masyarakat dengan prima, artinya bagi masyarakat yang meminta pelayanan terhadap pemerintah desa dapat terlayani dengan cepat, tepat, mudah, dan menyenangkan. B. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pelatihan, pengawasan, serta penghadiran oleh kepala desa. C. Menjalin kerjasama dengan pengurus lembaga-lembaga secara harmonis dan transparan. D. Peningkatan pengelolaan keuangan baik pendampingan maupun belanja desa dengan tertib administrasi. E. Menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa dengan menumbuh kembangkan badan-badan usaha milik desa untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan secara mandiri. F. Melengkapi dan menyempurnakan peraturan-peraturan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undang di atasnya. 2. Pembangunan desa sarpras. A. Sarana dan prasarana perhubungan. Item 1. Rehabilitasi jalan dan jembatan yang tidak layak rusak. 2. Peningkatan jalan poros desa baik pelebaran maupun konstruksi. 3. Pembuatan jalan baru terutama jalan yang mengakses ke tempat usaha masyarakat maupun untuk pemukiman. B. Sarana dan prasarana pertanian secara umum. 1. Pembangunan atau pembuatan jalan usaha tani. 2. Pembuatan dan perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani atau JITUT. 3. Pembangunan kandang komunal atau kelompok. 4. Penyediaan alat-alat pertanian atau alutsistan. 4. Pembangunan kolam pembibitan ikan. C. Sarana dan prasarana pendidikan. 1. Penyediaan alat-alat belajar maupun mabelair untuk TPA, PAUD, SLB, Madrasah Diniyah. D. Sarana dan prasarana kesehatan. 1. Tersedianya ambulan desa. 2. Peningkatan sarana prasarana kesehatan yang sudah ada. 3. Pemberian bantuan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi warga tidak mampu. E. Sarana dan prasarana lainnya. 1. Penyediaan taman atau tempat untuk bermain anak-anak. 2. Pembuatan dan rehabilitasi tugu batas dusun maupun desa. 3. Peningkatan gardu pos kamling. 4. Melengkapi pakaian dan peralatan Satlimnas yang selama ini tidak pernah diperhatikan kayaknya. 3. Pembinaan kemasyarakatan. A. Keagamaan. 1. Pembinaan kelompok-kelompok pengajian. 2. Terjalinnya hubungan yang baik antara ulama dan umaro. B. Bela negara. 1. Pemasyarakatan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 2. Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat sadar hukum. 3. Pembinaan kerukunan rumah tangga maupun warga atau RT/RW. 4. Pembinaan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Pemberdayaan masyarakat. A. Peningkatan teknologi budidaya usaha tani. B. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat. C. Pelatihan keterampilan bagi pengurus dan anggota lembaga-lembaga desa. D. Pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. E. Peningkatan gerakan pola hidup bersih sehat atau PHBS.
F. Pembinaan terhadap warga masyarakat untuk terwujudnya jam belajar efektif masyarakat agar pada jam-jam belajar benar-benar dimanfaatkan oleh anak-anak yang masih belajar di bangku-bangku sekolah. 2 menit. Bahwa misi saya tersebut di atas saya gunakan sebagai dasar perseluruhan RPJPMDes atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dengan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat pada saat penggalian gagasan dalam proses permusyawaratan. Akhirnya kepada bapak-bapak, ibu, handai tolan, warga masyarakat Desa Plumbon, saya mohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya mendoakan, mendukung, dan memilih diri saya insya Allah besok pada hari Minggu Wage tanggal 30 Oktober 2022 dengan cara hadir ke tempat pemungutan suara. Setelah masuk di bilik suara, cobloslah gambar saya M. Saiful Hadi nomor 4 atas pemberian kepercayaan masyarakat terhadap diri saya untuk menjabat Kepala Desa Plumbon. Saya sekeluarga mengucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi. Amin. Demikian pidato singkat saya. Semoga berkenan di hati Bapak, Ibu, dan handai tolan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa dengan nomor urut 4 Bapak Saiful Hadi. Dengan demikian berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini dan telah sampainya kita pada tahapan penyampaian visi dan misi calon kepala desa Plumbon. Menuju acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kekurangan. Dengan ini kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.